Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa kelas saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video learning kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang risiko dan tingkat pengembaliannya. Materi ini saya rujuk dari buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Brigham. Materi ini saudara akan saya bagi menjadi dua bagian dan video learning kali ini merupakan bagian pertama. Saudara, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau return dan risiko keputusan keuangan tersebut. Tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang, sedangkan risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah bahwa risiko itu bersifat linier atau searah dengan tingkat pengembalian. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Kondisi linier hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Nah, saudara, jadi di sini ada hal yang perlu dipahami ketika kita mempelajari risiko dan tingkat pengembalian. Bahwa tingkat risiko suatu aset akan dinilai berdasarkan tingkat risiko arus kasnya. Jadi semakin berisiko arus kas, maka semakin berisiko aset tersebut. Lalu saudara, aset dapat dikategorikan sebagai aset keuangan dan aset real. Jadi semacam saham, obligasi itu adalah aset keuangan. Sedangkan tanah, gedung, ya, kemudian kendaraan itu adalah aset real. Kemudian lagi yang perlu saudara pahami bahwa resiko itu terdiri dari resiko berdiri sendiri dan risiko portofolio. Nah, saudara, bicara tentang risiko dan tingkat pengembalian. Ya. Di sini kita lihat rumus untuk menghitung tingkat pengembalian atau return. Dalam hal ini adalah return investasi. Jadi rumusnya adalah jumlah diterima min jumlah investasi dibagi jumlah investasi. Ya. Jadi ini adalah rumus return, di mana return atau tingkat pengembalian juga dapat dikatakan sebagai tingkat keuntungan yang didapatkan investor dalam berinvestasi. Di sini kita lihat contoh. Misalnya diketahui ada investasi 100 juta rupiah, lalu hasil yang diperoleh selama 1 tahun investasi adalah 110 juta. Nah, berapakah rate of return-nya? Di sini caranya sebagaimana rumus ini tadi, ya. Maka rate of return-nya adalah 110, yaitu hasil yang diterima, dikurangi 100, dibagi 100. Ya, berarti 10 dibagi 100. Dalam bentuk persentase sama dengan 10%. Nah, kemudian saudara kita bicara tentang risiko. Ya. Jadi saudara, individu dan perusahaan yang menginvestasikan dananya hari ini tentu berharap akan menerima tambahan dana di masa depan. Ya.
Nah, risiko adalah peluang akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Sedangkan risiko investasi adalah kemungkinan mendapatkan return aktual yang rendah atau negatif. Lalu risiko berdiri sendiri adalah risiko yang dihadapi investor jika hanya memiliki satu aset. Ya. Nah, di sini misalnya kita membuat gambaran tentang perbandingan antara obligasi dan saham. Jadi saudara, obligasi menawarkan pengembalian yang relatif rendah, tapi risikonya juga relatif kecil. Paling tidak, jika kita berinvestasi pada obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan yang memiliki peringkat tinggi. Nah, saham itu menawarkan kesempatan pengembalian yang jauh lebih tinggi, namun saham pada umumnya lebih berisiko daripada obligasi. Ya. Jika kita berinvestasi pada saham spekulatif atau saham apapun, kita akan mengambil risiko yang signifikan dengan harapan menerima pengembalian yang layak. Ya. Nah, risiko berdiri sendiri atau standalone risk adalah risiko yang akan dihadapi oleh investor jika ia hanya memiliki satu aset. Risiko berdiri sendiri dapat kita ilustrasikan, misalnya ya, seorang investor itu dia membeli surat utang negara atau SUN. Jangka pendek misalnya nilainya 1 miliar dengan perkiraan pengembalian 5%. Kecil itu ya, 5%. Nah, dalam hal ini tingkat pengembalian investasi 5% tersebut dapat diestimasikan cukup akurat. Artinya kemungkinan mendapatkan 5% itu cukup besar. Dan investasi tersebut pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai investasi bebas risiko. Jadi obligasi itu sering dikatakan sebagai investasi bebas risiko. Tapi tingkat pengembaliannya kecil. Tadi misalnya hanya 5%. Nah, investor yang sama misalnya menginvestasikan uangnya ke dalam saham juga sebesar 1 miliar. Ya, jadi dananya sama. Nah, investasi saham itu dilakukan pada perusahaan yang baru didirikan untuk melihat apakah pada tempat tertentu itu terdapat minyak bumi. Misalnya taruhlah di Laut Jawa. Jadi dia menginvestasikan uangnya 1 miliar untuk melakukan pengeboran minyak. Nah, pengembalian saham ini akan tentunya jauh lebih sulit untuk diramalkan ya. Dalam skenario terburuk, perusahaan tersebut dapat bangkrut dan investor kehilangan seluruh uangnya. Apabila ternyata setelah dilakukan pengeboran ternyata tidak ada minyak di dalamnya. Ya, sehingga dalam hal ini tingkat pengembaliannya mungkin jadi minus 100%. Uang itu hilang sama sekali. Nah, skenario terbaiknya perusahaan mungkin akan menemukan cadangan minyak bumi dalam jumlah yang sangat besar. Dan investor akan menerima pengembalian positif dalam jumlah yang sangat besar. Ya, saat mengevaluasi investasi ini, investor akan menganalisis situasi dan mengambil kesimpulan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan secara statistik misalnya 20%. Namun investor sebaiknya juga menyadari bahwa tingkat pengembalian aktual itu berada di rentang katakanlah misalnya mungkin 1000% hingga min 100%. Jadi ada kemungkinan uang 1 miliar tadi menjadi 1 triliun, tapi ada kemungkinan uang 1 miliar tadi hilang sama sekali. Ya. Nah, jadi terdapat potensi bahaya yang cukup signifikan di mana investor akan menerima pengembalian yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Maka saham seperti ini menjadi investasi yang cukup beresiko.
Ya, jadi ada kemungkinan uang 1 miliar tadi menjadi 1 triliun, tapi ada kemungkinan uang 1 miliar tadi hilang sama sekali. Itu yang disebut dengan high risk, high return. Saudara, kemudian untuk distribusi probabilitas. Ya. Nah, distribusi probabilitas adalah daftar seluruh hasil atau peristiwa yang mungkin akan terjadi, di mana setiap hasil akan diberikan probabilitas atau peluang terjadinya. Misal di sini kita nanti akan melihat distribusi probabilitas untuk hasil investasi di Martin Product dan US Water. Jadi nanti kita akan mengambil ilustrasi atau contoh perhitungan risk dan return di perusahaan Martin Product dan US Water. Sebaiknya investasi di mana? Apakah di Martin Product atau di US Water? Nah, saudara, ini adalah distribusi probabilitas dari Martin Product dan US Water. Di sini ada kolom permintaan produk. Jadi pada saat permintaan produk kuat dengan probabilitas 0,3, maka di sini return untuk Martin Product adalah 80%, sedangkan US Water hanya 15%. Saat permintaan produk normal dengan probabilitas permintaan terjadinya 0,4, maka return di Martin Product adalah 10%, sedangkan di US Water hanya 10%. Pada saat permintaan produk lemah dengan probabilitas permintaan terjadinya 0,3, return Martin Product adalah minus 60%, sedangkan di return di US Water adalah 5%. Pertanyaannya, sebaiknya investasi di mana? Apakah di Martin Product atau di US Water? Nah, saudara, untuk menghitung return, maka rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi R itu adalah rate of return yang diharapkan. Di mana di sini ada istilahnya adalah R topi sama dengan sigma, ya, RI dikali PI, di mana R adalah return, P adalah probabilitas. N tadi adalah hubungannya dengan banyaknya kemungkinan. Kalau tadi adalah kuat, sedang, lemah misalnya. Bisa jadi alternatifnya lebih dari 3. Ya, kita akan lanjutkan menghitung return. Nah, di sini untuk perhitungan return Martin Product. Dari soal tadi kita ketahui ya, ada 80 dikali 0,3 ditambah 10 dikali 0,4 RI dikali PI ditambah min 60 dikali 0,3. Tadi semua dalam persentase ya, yang 80%, 10% dan min 60%. Untuk menyajikan penyederhanaan, sementara di sini persennya kita hilangkan dulu. Nah, 80% dikali 0,3 adalah 24%. 10% dikali 0,4 adalah 4%. Lalu min 60 dikali 0,3 itu adalah 18. Jadi min 18%. Ini kan minus ya. Maka return Martin Product adalah 10%. Ya. Nah, kemudian untuk return US Water. Sama rumusnya adalah RI dikali PI. Ya. Nah, di sini adalah 15% dikali 0,3 ditambah 10% dikali 0,4 ditambah 5% dikali 0,3. Maka akan diperoleh
4,5%, ditambah 4%, ditambah 1,5%. Ternyata return untuk Martin Product sama dengan return untuk US Water, yaitu 10%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk sekuritas Martin Product return-nya 10%, pun untuk US Water return diharapkannya adalah 10%. Jadi alternatif investasi di Martin Product sama bagusnya dengan US Water. Mana yang akan kita pilih? Bukankah return-nya sama? Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan risikonya? Kita baru melihat dari aspek return, sama-sama 10%. Oleh karena itu, kita perlu melihat risikonya. Nah, saudara, untuk mengukur risiko, maka kita gunakan rumus deviasi standar. Jadi deviasi standar ini digunakan untuk mengukur risiko suatu investasi. Ya, di mana semakin kecil standar deviasi, maka akan semakin rendah risiko suatu investasi. Ya. Jadi di sini deviasi standar itu adalah ukuran statistik dari variabilitas sekumpulan observasi. Nah, di sini ada sigma adalah lambang untuk menghitung deviasi standar. Ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya, yaitu akar dari sigma n, I-nya sama dengan 1, RI dikurangi R topi, di mana R topi tadi adalah return, dikuadratkan dikali PI. P tadi adalah probabilitas. Ya, jadi RI dikurangi R topi dikuadratkan dikali PI. Nah, saudara, untuk memudahkan perhitungan, saya sajikan kembali soal di sini. Lalu saya sajikan hasil perhitungan return yang diharapkan. Tadi ingat rumusnya adalah akar ya, diakarkan. Ya, nah akar sigma RI min R topi dikuadratkan dikali PI. Tapi di sini kita akan sajikan dalam bentuk pangkat setengah, maksudnya sama. Rumusnya kan adalah RI min R topi. Kita ketahui tadi R topi itu adalah 10% untuk Martin Product. Kemudian RI-nya adalah return. Di sini adalah untuk Martin Product masing-masing 80, 10, min 60. R topinya adalah 10. Ya. Maka untuk mencari deviasi standar Martin Product adalah 80 min 10 dikuadratkan dikali 0,3 sebagai PI di sini. Ya. Jadi 80 dikurangi 10 kuadratkan kali 0,3 plus 10 min 10 kuadratkan kali 0,4 plus min 60 min 10 kuadratkan kali 0,3. Ya. Nah, lalu hasil perhitungan ini tadi diakarkan atau kita pangkat setengah. Diperoleh hasil deviasi standar Martin Product adalah 54,22. Dengan perhitungan yang sama, Anda bisa menghitung untuk US Water. Tadi ya, akar 15% min 10% kuadratkan kali
0,3. Kemudian plus 10% min 10% kuadratkan kali 0,4 plus 5% min 10% kuadratkan kali 0,3. Ya. Saudara cari setelah diakarkan atau pangkat setengah, hasilnya adalah 3,87%. Ya. Nah, di sini tampak saudara ternyata risiko untuk investasi di US Water itu jauh lebih rendah daripada berinvestasi di Martin Product. Bukankah tadi dikatakan bahwa semakin kecil deviasi standar berarti semakin kecil risiko. Nah, saudara, tadi dinyatakan bahwa deviasi standar itu digunakan untuk mengukur risiko. Semakin kecil deviasi standar adalah semakin besar probabilitas bahwa return aktual, semakin besar deviasi standar adalah semakin besar probabilitas bahwa return aktual menyimpang dari return yang diharapkan. Semakin besar deviasi standar berhubungan dengan semakin besar probabilitas distribusi return. Ya. Nah, kesulitan untuk membandingkan deviasi standar apabila return belum ikut diperhitungkan. Ya. Nah, saudara, di sini kita lihat distribusi probabilitas tingkat pengembalian Martin Product dan US Water. Jadi, semakin tinggi distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan hasil aktual akan mendekati nilai yang diharapkan. Sehingga semakin rendah risiko yang dihadapi oleh pemegang saham. Nah, di sini kita lihat untuk US Water ya, yang merah di sini ya, dia tinggi dan sempit. Ya, tinggi dan sempit. Sedangkan Martin Product itu dia lebih rendah dan lebar, ya kan, lebih rendah dan lebar. Jadi semakin tinggi, semakin rapat, ya. Ini kan dia untuk US Water itu tinggi dan rapat, ya. Distribusi probabilitas, maka makin besar kemungkinan hasil aktual akan mendekati nilai yang diharapkan. Jadi semakin kecil kemungkinan melencengnya, ya. Nah, di sini kita lihat kalau Martin Product itu ada kemungkinan min 60, tapi juga ada kemungkinan returnnya 80%. Sedangkan US Water itu hanya sempit ya, tadi berkisar antara 5 hingga 15% saja. Tapi tidak minus, ya kan? Nah, saudara, untuk membandingkan risiko dan return, di sini kita lihat bahwa untuk Martin Product, return diharapkannya adalah 10%, risikonya 54,22%. Sedangkan US Water, return diharapkannya juga 10%, tapi risikonya adalah 3,87%. Jadi, alternatif investasi di Martin Product sama bagusnya dengan US Water, yaitu 10%. Deviasi standar di US Water itu lebih kecil daripada di Martin Product. Artinya risiko investasi di Martin Product itu lebih tinggi daripada di US Water. Saudara, kemudian kita lihat untuk coefficient of variation. Ya, CV ini merupakan risiko berdiri sendiri, yaitu suatu ukuran standar dari penyebaran nilai yang diharapkan. Ya, CV menggambarkan risiko per unit return. Rumusnya adalah deviasi standar dibagi dengan rata-rata atau R-topi tadi. Jadi rumus untuk mencari CV adalah deviasi standar tadi sudah kita hitung
dibagi dengan return. Ya, dibagi dengan return. Nah, di sini saya sajikan kembali kesimpulan atau ringkasan tadi dari return diharapkan dengan risiko. Maka kita bisa menghitung CV-nya Martin Product. Ya kan, rumusnya tadi adalah risiko dibagi return diharapkan. Artinya 5,42 ini diperoleh dari 54,22 dibagi 10. Ya. Kemudian untuk 0,39 didapat dari 3,87 dibagi 10. Ya, kita bulatkan menjadi 0,39%. Maka saudara kesimpulannya adalah Martin Product mempunyai risiko per unit return yang lebih tinggi, yaitu 5,42 dibanding US Water yang hanya 0,39. Martin Product mempunyai risiko coefficient of variation yang lebih tinggi, yaitu 14 kali dari US Water. Maka investasi pada US Water lebih baik karena risikonya lebih kecil. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kelak akan kita lanjutkan pada bagian kedua untuk topik yang sama, yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Tetap sehat, tetap semangat, selalu baca buku, jangan lupa berdoa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.